Wabil khusus kepada sahibul bait wa sahibul majlis akhina fillah Ustaz Fahri, namanya sama sama gue. Beda nasib tapi ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan pada pagi ini sekeluarga senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada semua yang hadir pada pagi ini, yang mudah-mudahan kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena saya minta didahulukan, karena sebetulnya pagi ini saya memang ada jadwal di daerah Tambun, tapi berhubung yang ngundang agak songong jadi dia ngundang nggak nanya, Bib yang kosong tanggal berapa, enggak, pokoknya tanggal segini datang. Akhirnya saya bilang ya udah, saya datang agak pagian, meskipun belum dimulai, insya Allah saya tetap datang. Kita diundang oleh Sahibul Bait dalam rangka yang pertama yakni Maulid Nabi, kemudian yang kedua adalah Walimatul Aqiqah, ya, akikah untuk kedua anak beliau yakni Gibran dan Zainina, Zianina. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini akan jadi anak yang saleh dan saleh. Ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad dinil Islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu demi satu, yang nanti juga insya Allah akan hadir tengah-tengah kita, yakni Abuya Kiai Haji Abdul Majid. Wabil khusus kepada sahibul bait wa sahibul majlis akhina fillah Ustaz Fahri, namanya sama sama gue. Beda nasib tapi ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan pada pagi ini sekeluarga senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada semua yang hadir pada pagi ini, yang mudah-mudahan kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena saya minta didahulukan, karena sebetulnya pagi ini saya memang ada jadwal di daerah Tambun, tapi berhubung yang ngundang agak songong jadi dia ngundang nggak nanya, Bib yang kosong tanggal berapa, enggak, pokoknya tanggal segini datang. Akhirnya saya bilang ya udah, saya datang agak pagian, meskipun belum dimulai, insya Allah saya tetap datang. Baik. Mudah-mudahan kelancangan saya ini mendapatkan redha daripada antum semua. Ibadallah, pagi ini kita kumpul di sini dalam satu momentum. Kita diundang oleh Sahibul Bait dalam rangka yang pertama yakni Maulid Nabi, kemudian yang kedua adalah Walimatul Aqiqah, ya, akikah untuk kedua anak beliau yakni Gibran dan Zainina, Zianina. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini akan jadi anak yang saleh dan saleh. Ibadallah, kalau kita bicara tentang anak, saya husnudzon setiap orang tua ketika dia mendapatkan anak, amanah berupa anak, pasti doanya sama. Itu emak, itu bapak, begitu bayinya nangis pertama kali, pasti dia minta sama Allah, ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan saleh. Itu doang yang diminta. Mau yang tinggal di tambak, mau tinggal, tetap doanya sama. Saya nggak pernah ketemu ada orang tua begitu anaknya nangis pertama kali dia ngomong sama Allah, ya Allah jadiin nih anak pemain bola. Nggak ada. Lah emak ngaco begitu modelnya. Yang kita mintakan anak kita jadi anak yang soleh. Yang jadi permasalahan saat ini, bagaimana kita menjadikan anak kita anak yang soleh sesuai dengan permintaan kita.
Karena harus kita akui, fokus kita sebagai orang tua saat ini bukan agama anak-anak kita. Fokus kita cuma satu, duit doang. Yang penting gua kerja pagi, cari duit, pulang duit biar banyak, anak seneng. Belum tentu, Pak. Apa yang bikin seneng kita punya anak? Apa yang bikin seneng kita punya orang tua? Enggak lain, agama. Bapak punya duit banyak, tapi anak enggak ada agamanya. Apa yang terjadi? Kita nih misal beliau punya duit banyak. Amin. Ya namanya misal kan gak jadi masalah, lu tinggal amin dong, susah amat sih. Ini kadang-kadang kita mohon maaf udah menghayal medit, tau gak menghayal medit? Saya nih Pak, seandainya pagi ini nih, ya di kantong saya ini ada uang 1 M, itu uang gak akan saya bawa pulang, saya bagiin semua kantung, sampai habis. Ada yang nanya, terus Habib bagaimana? Ya gampang, gue menghayal lagi aja, duit hayalan doang. Yang paling bahaya udah menghayal medit. Temen berdua ngobrol, kata temennya, ntar kalau gue punya duit nih, ini rumah mau gue gedein, kamarnya biar banyak, di bawah tempat usaha. Temennya ngomong, berarti gue bisa ikut usaha malah dong. Apa jawabannya? Oh jangan, padahal cuma menghayal tuh. Menghayal aja udah medit, bagaimana kenyataan. Ya. Artinya begini ya kawan, kita ini kalau punya duit, kita kasih anak kita, tapi anak kita nggak ada agamanya. Wallahi, sebab duit yang kita kasih, justru anak itu bisa bermaksiat kepada Allah. Artinya, ternyata orang tua itu bisa menjadi sebuah fasilitas. Fasilitas buat apa? Entah dia buat ibadah atau entah dia buat maksiat. Bapak cuma cari duit aja. Anak ngaji enggak, dikenalin agama enggak, apa juga enggak. Tiba-tiba mohon maaf kita kasih duit anak-anak kita. Begitu kita kasih uang anak kita ketemu temennya. Temennya sama nih, enggak ada agamanya. Walhasil sebab duit yang kita kasih, dia bisa narkoba. Sebab duit yang dia kasih, dia bisa judi. Setelah dia narkoba, bapaknya ngomel. Setelah dia judi, bapaknya sedih. Padahal kalau kita mau lihat ke belakang, siapa yang salah? Kita yang salah. Niat kita baik, tapi dengan cara yang salah. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah, yakni kita minta supaya diberikan anak kita anak yang saleh dan saleh. Pernah ada satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu kedatangan seorang anak dengan seorang bapak. Bapaknya ini mengadukan tentang tingkah laku anaknya. Mungkin kalau pakai bahasa tambak, ini anak tambengnya kelewatan. Sayyidina Umar itu nggak akan terima ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya buat kita Pak, awas. Kita ini meskipun udah punya cucu saat ini, tetap kita ini titelnya anak. Anak siapa? Anak emak bapak kita. Kewajiban anak, kata Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Segaf, beliau pesan kepada orang tua saya pesan nama saya, apa kata beliau? Kewajiban anak cuma satu sama orang tuanya, bakti. Anak kalau udah bakti, nggak akan musingin tingkah laku orang tuanya. Mau dikate mungkin emaknya bisa jadi lebih sayang sama kakaknya sama adiknya, dia nggak akan puyeng. Kenapa? Karena itu bukan tugas dia, tugasnya cuma satu, bakti. Bahkan kita ini sebagai anak, satu ketika kita punya duit banyak, kita punya kerjaan cakep, kita punya bini yang cakep, kita punya tabungan luar biasa, kita punya aset banyaknya bukan main, kita pergi haji tiap bulan, kita sedekah tiap minggu, kemudian kita umrah tiap tahun segala macam, kita haji tiap tahun, umrah tiap bulan dan sebagainya. Tapi begitu orang tua gak redha sama kita, maka surga bukan tempat kita. Habib, meskipun itu anak amalnya banyak, kenapa bisa begitu? Karena dalam satu keterangan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang. Baik, sekarang saya tanya, surga itu Allah siapkan buat yang diridhoi Allah atau dimurka sama Allah? Ridhoi sama Allah. Artinya kalau Allah orang tua enggak ridho, Allah juga enggak ridho, maka surga bukan tempat kita. Ya, makanya beruntung kita masih punya orang tua, mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umurnya semuanya. Baik. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau udah mau ngomel, udah mau nasehatin sama anak yang diaduin bapaknya tadi. Tapi anak ini nanya, apa yang dia tanya? Wahai imam, bukankah saya sebagai anak punya hak atas kedua orang tua saya?
Kemudian Sayyidina Umar menjawab, iya. Ditanya, apa hak saya? Yang pertama kata Sayyidina Umar, seorang anak punya hak untuk mendapatkan ibu yang baik. Awas. Bini kita itu harus jadi ibu yang baik. Tapi jangan lupa, bini kita bisa baik kalau kitanya baik. Kadang-kadang kita kan kalau udah gedek aja, wah ada yang bilang abis bini gue udah gak cakep lagi. Bukan gak cakep, elunya medit. Gak percaya? Coba cek di Google. Itu yang namanya foto-foto artis before after. Artis sebelum terkenal sama udah terkenal, cakapan mana? Cakapan terkenal, sebelum terkenal ya sama aja. Kenapa? Karena gak punya duit, begitu aja cakep. Makanya lu kalau pengen punya bini cakep ya modalin ya. Kemudian kenapa bini kita mesti punya agama yang baik? Karena dia yang biasanya lebih dekat sama anak-anaknya ya. Makanya subhanallah, perempuan itu luar biasa, jangan dianggap enteng. Makanya mudah-mudahan istri kita jadi istri yang salehah semuanya ya. Yang pertama, seorang anak harus punya ibu yang baik. Nih, kesalahan yang terjadi di kita kebanyakan, Pak, biasanya yang lebih suka ngecek handphone siapa? Bini ngecek handphone kita atau kita ngecek handphone bini? Bini ngecek handphone. Saya tanya, bapak kalau begini mancing apa-apa gitu, tiba-tiba lebih pilih mana? Ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Oh, Bib, zaman sekarang Bib mending ketinggalan dompet. Kenapa? Dompet gua aman, gak ada isinya, gua mau ngapain ya? Tapi kalau handphone ketinggalan, jangankan mancing, bapak cuma timbang sholat di musola doang, handphone di meja nggak kebawa, nggak khusyuk tuh sholatnya. Nih handphone dibuka apa kagak ya? Iya, kan begitu kebanyakan gitu. Padahal mohon maaf Pak, kalau bicara hukum sebetulnya, yang mestinya ngecek handphone bukan bini ngecek handphone laki, tapi laki yang ngecek handphone bini. Kenapa begitu? Nih buat kaum ibu, apapun yang diperbuat oleh suami, mau dia bikin dosa sekalipun, itu yang namanya istri nggak akan nanggung dosa suaminya. Tapi kita sebagai suami, apapun yang diperbuat oleh bini kita, kalau dia bikin dosa, maka kita kena tanggung jawabnya. Kenapa saya bilang handphone mesti dicek? Karena mohon maaf, saat ini bini kita kalau mau bikin dosa lewat handphone gampang. Apalagi emak-emak yang punya TikTok. Iya. Cuma buat kepengen dapat jempol doang aja. Itu yang namanya dosa, dia sebar kemana-mana. Emak-emak yang joget, buka aurat dan sebagainya. Itu ketika dia pajang, maaf, kemudian ditonton oleh jutaan mata, karena prinsipnya sosmed, begitu udah naik, punya bersama. Antum bikin konten, bikin video, begitu naik udah punya bersama. Udah bukan penyakit lagi, bisa diambil siapa aja dan bisa dilihat oleh siapa aja. Dan TikTok itu bukan cuma Indonesia tapi dunia. Bayangkan kalau puluhan mata yang bukan mahram, puluhan mata laki-laki ikut memandang bini kita dengan dibuka aurat dan sebagainya, maka sebanyak mata yang memandang, sebanyak itu juga dosa yang akan didapatkan ya ikhwan. Bukan cuma bini kita, termasuk kita. Ya, makanya ahlan wa sahlan, fadlu. Ya. Ahlan. Ahlan wa sahlan pada guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Nasir Abdurrahim sudah berada di tengah-tengah kita.
Baik. Nih. Iya. Bangkunya bawa, bangkunya biar duduknya enak. Bawa. Nih. Allah, oh sorry. Bekir sehat, Ibin. Nih, acara termasuk spesial. Biasanya jamaah nungguin penceramah, ini baca maulid belum, penceramah 2 udah datang. Singkat saja. Kemudian ya kawan, yang kedua kata Sayyidina Umar, seorang anak punya hak untuk mendapatkan nama yang baik. Makanya kalau kasih nama anak, kasih nama yang baik. Kenapa kasih nama yang baik? Karena dalam kaidah menjelaskan al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama itu akan menunjukkan yang punya nama. Makanya kalau kita mau ngambil nama buat anak kita, jangan cuma seketemunya doang. Usahakan ada makna yang baik. Baik. Setelah udah kita kasih nama anak kita yang baik, ini kayak beliau nih, namanya Gibran. Panggilannya Gibran. Itu cakep. Karena biasanya orang tua kalau ngasih nama anak udah baik, panggilannya kagak. Ada nggak yang begitu? Ayo mana? Namanya Ahmad Muhammad, panggilannya apa? Kan begitu. Kadang-kadang yang mulai bukan temennya tapi emak bapaknya yang mulai. Jangan kasih panggilan anak yang nggak baik. Mau kasih lakob apa jangan. Kenapa? Karena al-kalam nisfut doa. Omongan itu setengah daripada doa. Maksudnya usahakan kasih panggilan yang baik supaya setiap nama anak kita dipanggil dia didoain sama teman-temannya. Siapa yang namanya Ahmad? Panggil Ahmad. Setiap dipanggil, hai Ahmad, ya Ahmad, itu artinya hai manusia yang terpuji. Didoain setiap saat anak-anak kita. Cuma kadang-kadang orang tua kan suka nyontoin yang nggak baik. Kalau udah manggil sebenarnya aja. Baik. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, seorang anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ini paling penting ya kawan. Dalam segala hal, termasuk kalau antum ngomongin maulid Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Anda tanya sama antum, kita kan ngakunya mau ikut Nabi, betul? Ayatnya dibacain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, Nabi contoh yang paling baik. Pertanyaannya, bagaimana kita mau ikut Nabi kalau kita nggak kenal bagaimana Nabi? Kan begitu. Simpelnya kan begitu. Kita nggak hidup di zaman Nabi ya kawan. Beda dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi itu kok zamannya enak, beliau kalau ada apa tinggal nanya sama Nabi Muhammad. Dia punya masalah ketemu Nabi, nanya Nabi, selesai. Kita kan nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak hidup di zaman sahabat, kita juga nggak hidup di zaman tabi'in, kita hidup di zaman kita saat ini. Artinya kalau kita ngaku kita mau cinta sama Nabi, bagaimana kita bisa ikut dengan Nabi kalau kita nggak tahu apa yang Nabi tinggalkan buat kita? Apa yang Nabi tinggalin buat kita? Hah? Baik, ada Nabi tinggalin harta buat kita, ada? Nggak ada Pak. Nabi nggak tinggalin harta buat kita. Makanya pola pikir umat Islam saat ini terbalik. Dia menganggap harta itu yang bikin bahagia. Syuf, kalau seandainya harta jaminan bahagia, maka niscaya hidupnya Nabi Muhammad akan penuh dengan bergelimpangan harta. Tapi nggak demikian. Ya, antum satu ketika kalau antum berangkat ke Madinah, mudah-mudahan yang belum bisa berangkat ke Madinah. Di Madinah itu kita pasti ke Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada yang namanya Magam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, Magam Nabi itu kalau antum lihat itulah tempat tinggalnya Nabi dulu. Itu mungkin kalau dibayangin sama tempat tinggal kita, masih lebih enak tempat tinggal kita. Masih lebih nyaman tempat tinggal kita. Kan banyak tuh di YouTube bagaimana tampilan desain yang namanya kamar Nabi Muhammad itu kayak bagaimana.
Jangankan rumahnya, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, al-insanul kamil, bashar manusia nggak sama seperti manusia yang Allah sayang, yang Allah siapin surga buat beliau. Antum tahu manusia yang begitu mulia yang jadi panutan semua umat manusia, pernah dalam hidupnya beliau nggak punya makanan sama sekali? Pernah. Baik, saya tanya sama antum pernah nggak punya makanan sama sekali? Nggak pernah, nggak pernah. Kita ini kalau katanya nggak punya makanan, insya Allah kalau cuma buat makan doang dapat, betul? Duit nggak ada, masak bini kagak, makanan nggak ada, gampang. Duduk aja di majlis, kita dapat kotak kan begitu ya? Nabi sempat nggak punya makanan ya kawan. Saya cuma ingin menyampaikan, kenapa sih umat Islam cuma sibuk nyari harta tapi lupa sama ibadah? Bisa jadi ada yang gojek tinggal di Tambak, dia naik ngambil penumpang dari Tambak sampai ke Bekasi. Dia bisa tuh panas-panasan, dia bisa hujan-hujanan, tapi di tengah perjalanannya dia nggak bisa buat mampir ke masjid buat sholat kepada Allah. Ada yang begitu. Kenapa begitu? Karena kita banyak mengatakan ibadah itu beban buat kita. Kita banyak mengatakan harta itu patokan jaminan kebahagiaan kita, enggak Pak. Saya kasih contoh buat antum semua. Ahlan wa sahlan. Kasih lewat. Ahlan wa sahlan pada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Majid bin Umar Ismail. Ya, saya nggak banyak, 5 menit lagi lah. Begini, saya cuma ingin menampakkan sama antum semua, Nabi Muhammad tuh nggak ninggalin harta, ninggalinnya ilmu buat kita. Bahkan Al-Imam Adi pernah ditanya, apa beda antara ilmu dengan harta? Jawab beliau, kalau harta kita yang jagain, kalau ilmu jagain kita. Kalau harta makin dipakai makin habis, kalau ilmu makin dipakai makin bertambah. Kalau harta bisa bikin kita sombong, tapi ilmu nggak akan bisa bikin kita sombong, betul? Dengan 3 jawaban ini saja kita bisa tahu mana lebih utama, ilmu atau harta. Ilmu. Kenapa? Ilmu yang jagain kita, Pak. Nggak usah jauh-jauh nih, Bapak kalau pagi ini pas ngaji nih, tiba-tiba Bapak ingat di rumah Bapak ada duit 10 juta, tapi Bapak masih bingung itu pintu rumah kekunci apa enggak. Saya tanya, deg-degan nggak? Konsen nggak ngajinya? Kenapa? Karena kita sibuk jagain harta kita. Tapi beda dengan ilmu, ilmu akan jaga kita. Satu ketika kita mau bikin dosa, kita punya ilmu yang ngomong stop. Kenapa? Lu udah ngaji, itu nggak boleh dijalan. Ada satu contoh begini. Kalau seandainya harta itu jaminan kita bahagia, semestinya orang kaya tidak pernah menangis dalam hidupnya, betul? Kenapa nggak pernah menangis? Dia mesti senang terus dong. Dia punya duit banyak, bisa beli apa aja. Tapi pada kenyataannya ada nggak yang kaya menangis? Orang kaya hidupnya susah ada nggak? Orang kaya hidupnya nggak tenang ada nggak? Di mana? Gue bilang sinetron awas ya. Enggak, bukan sinetron, dengan kisah nyata kok. Ada orang kaya hidupnya nggak tenang, duitnya banyak, miliaran, anak buahnya banyak, pangkatnya tinggi, bintangnya 2, tapi hidupnya nggak tenang. Siapa? Sambo. Sekarang gue tanya sama gue, dibandingin Sambo enakan siapa sekarang? Enakan siapa? Pagi ini kita bisa ketawa, ketemu Buya, ketemu Kiai Nasih, masih bisa segala macam. Sambo ngapain pagi ini? Yang dibui, bengong dia. Padahal duit banyakan siapa? Banyakan dia, tapi enakan kita saat ini. Makanya jangan jadiin duit sebagai patokan. Ya, baik. Kita kembali dalam tadi 3. Kemudian ini anak ngomong sama Sayyidina Umar bahwasannya dia nggak dapat 3-tiganya. Ibunya nggak baik. Bahkan ibunya manggil dia itu dengan panggilan yang nggak baik. Kemudian mohon maaf, ini anak juga nggak mendapatkan pendidikan agama yang baik.
Teringat satu hadis kata Nabi Muhammad, ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda manusia munafik, mohon maaf, kalau dia janji dia khianat, kalau dikasih amanat dia nggak bisa jalani. Anak itu amanat buat kita. Ya. Makanya subhanallah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita saat ini besok jadi anak-anak yang saleh dan saleh. Bagaimana supaya bikin begitu? Ini kayak begini nih. Ini kayak Gibran nih. Dari kecil kenalin pengajian, bawa. Karena saat ada kaidah mengatakan lisanul hal ahsam min lisanil magal. Perbuatan tuh lebih mencerminkan dibandingkan dengan perkataan. Jangan cuma bapak teriak sama anak, "Oi tong musola udah ngaji dong, ngaji sono," tapi bapaknya main catur. Jangan begitu. Ajak, contohin, bawa tuh anak ngaji. Makanya kalau di musola, di masjid buat DKM, ada anak kecil di musola masjid, meskipun dia main, jangan diomelin, kesian. Anak kecil kalau diomelin, besok dia kapok, nggak ke masjid lagi. Kalau dia nggak ke masjid lagi, besok kita mati, yang gantiin kita siapa? Anak kecil emang dunianya main, silahkan aja udah. Masih mending anak kecil ke masjid dia main, ketimbang tua bangka nggak pernah ke masjid. Ada nggak yang begitu? Banyak yang bikin sedih, tinggalnya samping masjid. Entar sekalinya ke masjid, sholatnya di depan imam bocah tuh. Ya, makanya mudah-mudahan dengan apa yang kita buat pada pagi ini nanti lebih lengkap lagi. Saya sebagai bentuk hormat saja. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat pada pagi ini, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan saleh. Ada satu saya minta antum tambahkan doa kepada Allah. Jangan cuma baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata imama. Jangan cuma baca Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah jadikan anak kami anak yang saleh. Jangan cuma baca itu. Itu dibaca. Tapi saya minta tambahin satu doa. Apa doanya? Ya Allah, jadikan juga kami sebagai orang tua yang saleh dan saleh. Jangan cuma doa buat anak kita doa, tapi kitanya nggak nyontoin. Ya, makanya pendidikan yang paling baik saat ini adalah dengan mencontohkan. Kalau zaman saya dulu waktu pagi SD, siang madrasah di sini di Al-Makmur nih, Raden Saleh. Itu saya masih ngalamin ketika nggak bikin tugas, tangan suruh begini nih. Terus diapain? Ketop pakai apaan? Mending penghapusan. Apa nggak nyut-nyutan gitu? Tak kalau udah nggak begitu, cambang dicabut. Pernah ngerasain? Tapi hebatnya orang dulu, ketika anaknya digituin, anaknya ngadu, apa kata bapaknya? Emang lu yang salah. Dan besok ngaji lagi tetap gitu. Coba anak sekarang, bisa digituin? Di musola punya pengajian, ada bocah bandel nggak bikin tugas, tiba-tiba dicabut cambang sama ustadznya. Kira-kira besok masih ngaji nggak? Besok datang lagi nggak? Datang, cuma bukan bocah doang, bapaknya ikut di belakang. Iya, kita udah nggak bisa kayak begitu, modalnya udah manja-manja semua. Bagaimana pendidikan saat ini? Ayo kita contohin anak-anak kita. Ya, ini anak kalau dibawa ke majelis, syuf, pakai beginian betah. Anak kecil, nggak usah jauh-jauh. Anak perempuan kalau masih kecil suruh pakai jilbab, nonton di YouTube. Ada anak usia mungkin baru 6-5 tahun, tapi ketika diminta buat buka jilbab dia nangis. Kenapa? Gak mau dilihat. Dia mau tutup jilbabnya padahal cuma 5-6 tahun. Yang kasarnya belum akhir balik tuh bocah. Kenapa bisa begitu? Karena dari kecil diajarin, Pak. Makanya mumpung nih kita masih ada usia, kita didik anak-anak kita. Bawa anak-anak kita ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ya Allah, kumpulkan kami kembali suatu saat nanti, tapi kumpulnya kami bukan cuma dengan para kiai, bukan cuma dengan para habaib, tapi kumpulkan kami bersama dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.